sehat selalu. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi presentasi ini di modul 3.1. Kemarin sudah ada pembagian kelompoknya. Ibu ada kelas rendah, ada kelas menengah, dan juga ada kelas atas. Kemarin 3 kelompok, catatan saya, sebentar saya lihat catatannya kemarin. Itu kelompok 1 dibagi ke kelompok 2, kemudian kelompok 2 dibagi ke kelompok 3, dan kelompok 3 menerima kelompok dibagi ke kelompok 1. Baik Bapak Ibu, kira-kira siapa dulu yang akan kita undi di sini untuk maju? Siapa dulu yang bersedia untuk masuk ke dalam kelompok pengundian tadi ya? Nah, tapi sebelumnya saya ingin dulu memberikan ada checklistnya ya. Ini dia checklistnya ya Bapak Ibu. Udah siap checklistnya ini Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu Ilsya. Sudah Bu, sudah. Ini yang harus kita gunakan dalam menilai pekerjaan teman. Belum Bu. Ini tahu nggak, kemarin aku baru selesai PP, tahu Bu Fitri udah. Oh Pak Budi juga bisa kayak aku udah kemarin. Makanya tadi baru selesai itu tuh yang apa? Ya eksplorasi konsep ya, kasus-kasus. Itu enggak itu. Itu mah enggak sih, enggak terlalu gitu banget sih. Iya enggak terlalu, tapi enggak terlalu sih itu. Saya itu kemarin apa yang sponsorship. Oh iya, betul yang dana. Iya, dana. Iya. Apa? Ya silakan kalau kalau itu kalau mau diangkat kalau apa. Tapi itu kan Tentang dananya ya. mau ya mau di dananya tuh mau di kalau dulu kan gini, jadi apa namanya, kita nggak ada namanya sekolah yayasan kan, ya tahu sendiri ya, ada aja yayasan dulu, di swasta dulu. Swasta. Anaknya sama uang, aduh. Bahaya. Iya kan gitu, jadi sponsor ya, sponsor, kemudian karena dapat uang itu. Nah, kemudian kan kalau di sekolah saya dulu, kalau kita nggak ada acara gitu, jadi tenang nanti kalau misalnya makan gitu ya, ada kok ada orang tua gitu. Jadi sekarang kan sekolah itu melepas gitu, melepas. Entah kok ada dari orang tua gitu. Jadi mereka cuma ngasih skrip doang gitu. Kalau aku tuh Bu Fitri waktu di swasta ya waktu COVID itulah berhubungan sama SPP anak-anak. Oh, tagihan ya? Betul. Karena itu tuh Bu, kadang tagihan. karena kan pada saat COVID berdampak banget ya sama orang tua tuh. Banyak yang betul. Sekolah saya dulu nggak pakai diskon, full, harus bayar full. Iya. Iya, pelatihan-pelatihan kita juga biaya juga. Nah itu dilema ya. Dilema. Dilema juga tuh. Kalau saya dulu yang lagi mau guru. Bisa juga jangka belas kasihan ya.
keadilan dan belas kasihan, iya. Terus jangka panjang sama pendek juga bisa. Karena kalau kayak sekolah saya dulu lumayan kalau orang tuanya misalnya nggak bayar berapa bulan, terus Saya kan kena. nunggu dulu ya, kadang-kadang yayasan kan juga nggak mau tahu ya. Nah itu akhirnya nggak sekolah dulu gitu. Seperti itu sih. Jadi kan juga jangka panjangnya buat anak-anak ini luar biasa. Akhirnya mereka ketinggalan pelajaran, jadi malas belajar, ya kan? Tadinya yayasan kan seperti itu sebelum COVID ya. Sebelum COVID kalau misalnya mereka belum bayaran sampai berapa bulan, udah ada perjanjian di awal. Apalagi kalau orang tuanya itu dulu ya waktu di sekolah swasta, kalau orang tuanya itu kelihatannya memang orang mampu, tapi itu bayarnya telat-telat gitu ya. Nah, itu nggak itu deh, nggak ada rasa gimana gitu dari yayasan karena tahu sebenarnya kemampuan orang tuanya ada gitu. Iya. Ya udah. Ya, ya sama-sama kita ya. Heeh. Kalau saya dulu kalau misalnya nggak bayar, kita nggak bisa nagih. Jadi kan guru suruh nagih ya, guru ya. Nah, itu agak saya bingung, nih guru apa? Ini sih TU kita suruh nagih ya. Jadi kita kan nggak enak kan sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau ya saya bilang kalau sampai kita nggak dapet potong gaji gitu kan itu kan dilema Potong juga buat gaji kita ya. betul. Potong gaji Terus juga kitanya. ini Pak Budi kan mereka nggak dapat rapot. Nah benar. Rapot nggak bisa ujian. Heeh. Nggak bisa ikut ujian, ulangan, ya. Jadi dia satu sisi emang kita kasihan, tapi satu sisi kita juga kasihan sama diri kita sendiri gitu ya. Iya. Ya kan Tapi karena kita yayasan pemasukannya juga dari situ ya. iya benar. Kita juga nggak dipotong gaji kita kasihan sama orang kita potong gaji. Oh iya. Waduh, Bu Fitri udah siap nih. Betul. Pulang. Iya. Jadi udah terbiasa lah ya. Udah disiapin. Dari awalnya gimana Bu? Awalnya selama selama masa pandemi ya. Iya, coba. Siap. Aduh, ada ceritanya sih. Tahun berapa Bu kalau mau nulis itu Bu? Ceritanya tahun berapa? Oh nih, ya.
Budi fotonya Apa, Bu? Oh, itu ya. kita berarti kelompok 2 ya. Aku slide ini ya Bu, slide 4 ya, 5 ya.
siapin. Tuh. Iya, iya. Silakan, Bu. Ya ada gantian. Saya datang ke sekolah.
Saya baru ngetik tuh. Baru ngetik. Ya, Bu. Sebentar, sebentar. Izin dulu ya. Jos kan mana tuh terus.
Oh, just mandi lah, Dek. Oh, ini dibuang nih, siapa yang buang ini sumpit? Kok buang sumpit? Satu lagi mana, Jos? Sumpitnya.
kurang tahu Bu. Jam itu ya, 4:30 ya. Heeh. Iya. Keadilan dan kasihan. Sama lawan ya, lawan kasihan. Terus itu jangka panjang ya. Iya, ada dua. Iya. Heeh. Jangka pendek kan karena ini kan masih yang hubungannya tadi Pak Budi ngangkatnya masih yang tentang uang sekolah ya. Iya, benar. Dana ya. Berarti kan kalau jangka pendeknya kan melihat kondisi guru-guru apa namanya yayasan ya, karena perlu sumber dana untuk masukan operasional ya, untuk guru-guru gaji guru-guru gitu. Itu kan jangka pendeknya ya. Ya, terus jangka panjangnya mungkin itu ya apa namanya murid-murid yang apa namanya? Iya, betul. Heeh. Keadilan di sini kan ada peraturan kan ya, peraturan kalau misalnya pembayaran uang sekolah harus tepat waktu gitu kan. Berarti harus adil antara yang yayasan punya peraturan sama yayasan dengan apa namanya orang tua ya. Jadi harus sikapnya adil ya. Jadi tidak boleh juga membeda-bedakan apa namanya yayasan harus yang ini yang utama punya keberpihakan gitu, harus adil dalam hal ini antara yayasan dengan pihak orang tua. Iya, kasihan apa kepedulian sama orang tua atau siswa yang memang pada saat itu mungkin lagi berdampak ya, berdampak ya, iya. Iya. Iya, tunggu. Berbasis bentar, Bu. Peraturan sudah Juli berpikir hasil hasil artificialnya. Kalau ini sih menurut saya kira-kira berbasis hasil akhir atau gimana Bu? Hasil akhir ya? Peraturan juga, peduli juga. Iya, tiga-tiganya masuk. Iya, betul. Ada kesepakatan jadinya ya. Anak-anak, betul. Ya, aturan yang sudah disepakati harus tetap dijalankan. Peduli karena kondisi ekonominya ya, jadi kita harus peduli sama siswa yang memang berdampak perekonomiannya. Pak Budi gimana ceritanya Pak? Ada sih kalau saya. Ada ya? Ringanan kecuali kalau itu anak yatim biasanya gitu. Kalau orang tuanya kena COVID kemudian meninggal gitu, pas keringanan. Ya, ada keringanan biasanya. Yang 9 langkahnya, ya 9 langkahnya Bu.
Yang pertama kan mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Bertentangannya itu antara yang apa tuh namanya, kita melihat kondisi orang tua sama peraturan yang harus dijalankan ya. Membayar, betul. Heeh. Terus selanjutnya yang terlibat ya, yang ya, ya betul, yayasan, orang tua, guru, siswa juga kan akhirnya terlibat juga di situ ya. Iya, iya. Coba deh Bu, itu yang saya udah selesai tuh, dibaca deh Bu, tolong. Lanjut yang habis kumpulkan fakta, pengujian benar atau salah ya. Heeh. Ilegal. Uji legalnya uji regulasi, uji legal, uji regulasi, uji intuisi dan uji panutan. Pelanggaran hukum ya? Bingung juga ya. Melanggar Pokoknya hukum. kalau nggak tidak kasih rapot, melanggar hukum nggak sih? Sebenarnya ini kalau di negeri mungkin bisa kena ini ya, bisa kena masalah ya. Tapi kalau yayasan saya bingung nih kalau yayasan. Kalau saya Enggak sih, enggak, nggak ada kayaknya, sampai polisi nggak ada. enggak ada. Karena kan biasanya udah ada apa Kesepakatan ya. namanya, ada kesepakatan. Regulasi itu kan berupa peraturan ya, aturan. Regulasinya, Iya, regulasi kode etik. mm-mm.
Regulasi itu standar profesional, Nah, standar kalau kode etik profesi, kalau misalnya yang tadi kan, kalau anaknya nggak bayar, nggak boleh ngajar, nggak boleh belajar gitu ya. Atau misalnya nggak boleh ujian, itu kena kode etik guru nggak sih sebenarnya? Pelayanan. Iya, iya, kan itu pelayanan, sebenarnya pelayanan. Kita ya sebagai guru ya. Nah, terus Iya. kalau nah kita juga kode etik kita kan guru, ya itu mesti suruh nagih-nagih keuangan gitu. Kadang bingung ya. Iya, Mak. Iya dah. Ya nggak ada. Nggak ada sih. Intuisi. Intuisi. Kenapa? Berlawanan dengan nilai yang Anda yakini. Ya, kalau kita yakini kan Apa ya? punya permasalahan ada di mana kayak ini. Untuk banyak orang sangat umum dan bisa diandalkan sebuah dilema. Berlawanan dengan nilai yang Anda yakini. Ya tadi ya, yang dilema kita ya. Mm-mm. Satu sisi kita kasihan sama orang tua, satu sisi kita itu. Aman ya? Gaji kita potong. Aman ya? Iya, iya, Iya. iya. Ya nanti saya. Banyaknya. Iya, benar. Yang benar loh. Malu lah. Lalu Malunya luar biasa. Ibu ambil makan ikannya nih. Mm-mm. Supir tadi kemana? Supir kemana? Oh nggak mau. Eh, 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 eh. Iya. Eh, Itu pakai masker. Meminta Anda meletakkan diri Anda pada posisi orang lain. Kalau di sini gitu ya. Berhubungan dengan golden rule yang meminta Anda meletakkan diri Anda pada posisi orang lain, posisi si orang tua itu gimana gitu. Maka posisi panutan kita, meletakkan posisi kita sama dia gitu. Jadi kalau saya jadi dia, iya kalau ini itu kan seandainya saya jadi di posisi itu gitu tuh gimana gitu. Pastinya bimbang juga sih. Bimbang. kalau menurut saya sih kan dia apa tuh namanya kasusnya ini yang yang itu ya Bu. Panutan ya. Benar. Oh. Kan yang harus jadi panutan sebenarnya di sini kan juga antara yayasan juga harus bisa jadi panutan ya. Dia juga harus ada rasa apa ya? Rasa peduli, rasa peduli sehingga harus bijak gitu dalam mengambil keputusan. Begitu juga dengan orang tua, bisa juga menjadi panutan kalau orang tuanya juga tahu aturan yang harus ditetapkan. Gimana?
Iya, iya, pendapat. Iya, iya. Matakan diri kita sama. Dalam mengambil keputusan perlu diskusi kali ya. Mm-mm. Iya, iya, tiga-tiganya masuk, iya Bu. Solusi solusi lain ya. Ah, ah. Solusi yang lain itu kali ya, solusinya berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kayak subsidi silang kali, diskusi dengan orang tua yang mampu kali ya. Ah, ah. Mm-mm. Solusi lain yang tak terduga sebelum membuat keputusan subsidi sendiri terhadap keputusan yang telah diambil. Ya, yang mampu. Mm. Satu aja. Mungkin mencari sumber dana lain ya, apa sih namanya? Kita tuh kerjasama dengan mana gitu pihak lain untuk ya untuk membantu siswa yang perekonomi yang kurang mampu yang tidak mampu. Kalau di sekolah saya dulu itu orang tua dibolehkan berjualan, Mm-mm. berjualan secara online di grup orang tua sama grup. Mm-mm. Mm-mm. Keputusannya yayasan memberikan itu kali dispensasi ya atau bantuan bantuan kepada apa namanya siswa yang tidak mampu akibat dampak dari COVID. Hmm, ya, Iya. membayar SPP. Iya. Hmm, ini ya. Lihatlah di keputusan lalu refleksikan. Oh ya. Refleksinya dengan bekerja sama ya.
dengan melibatkan pihak-pihak terkait bekerja sama dan bekerja sama atau berkolaborasi, akhirnya keputusan yang diambil ya refleksinya, akhirnya keputusan yang diambil bisa dapat, maksudnya tidak merugikan salah satu pihak gitu atau menguntungkan salah satu pihak, maksudnya kayak gitu loh, maksudnya apa ya. Iya, udah kayaknya. Mm-mm. Hal tersebut bisa dilihat dari guru tetap Wah, Bu menaikkan Fitri, siswa. udah selesai aja Bu Fitri tuh udah gabung lagi. Cepet banget. Berapa? Ya, 16.50 udah ya? selesai ya? Jam Bu Ya Rita udah, lanjut dulu. nanti dilanjutin lagi. Nanggung. Belum ya kayaknya Hah? ya. Lanjut dulu nanggung. Nanggung. Mm-mm. Masih Ada banyak. pelanggaran 4, kode 5, etik 6, 7, 8, 9. masih banyak ya? Ya udah nanti dulu deh. Iya, nggak apa-apa nanti dilanjut lagi. Aku belum sholat Ya, juga. Unia udah sholat. ya udah ya. Bu Fitri udah Bu sholat ya? Rifka, Bu Rifka duluan, ayo. Sholat dulu. Apa mau dilanjutin nih? Aku kirim ininya nih. lanjut saja Bu kalau nanggung. Lanjut aja kalau nanggung, kata Bu Ilsa. Oh, kalau nanggung. Itu Jadi Kalau lanjut enggak ya. Bu Ninik sama Kita Bu lanjut. Unia ya, lanjutin ya. Yang belum selesai ya, Boleh. selesaiin dulu aja ya. Aku sholat dulu. Mm-mm. Bagaimana cara nih? Ya Wordnya kirim. Ya. Aku kirim ke Bu Ninik ya. Iya, dan aku yang Udah, Bu, mau depan diktein. Nanti Semakin ngawur nanti. Dek kacamata Ngawur. di tangan. Vokal modul 3.1. Bu Ninik udah aku kirim ya Di di grup. WA. Oh iya udah. Iya iya. Sholat dulu ya. Ya. Yang kelima Bu Nia. Yuk lanjut Bu Ninik. Yang kelima adalah
apa? Bentar. Pengujian benar atau salah ya, uji regulasi ya. Itu udah pengujian benar atau salah, uji legal sama regulasi udah sampai situ. Uji regulasi bacain deh. Keputusan diambil sesuai dengan hati nurani. Tambahin Bu Ninik, ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini. Nurani ada Ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini. etik ada pelanggaran kode etik Profesi profesi dalam kasus ini. dalam kasus ini. Dah Dapat dilihat dari dapat dilihat dari guru menaikkan siswa menaikkan siswa padahal siswa tersebut tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Kriteria aja pakai kenaikan kelas. Kriteria ketuntasan belajar kali ya, Ya, KKTP ya. TP Namanya kan KKTP ya kalau sekarang.